Pernah ngerasa nggak sih kalau hidup di kota besar itu kayak ada dua balapan yang jalan barengan? Yang pertama, balapan buat terlihat kaya. Yang kedua, balapan buat bener-bener jadi kaya. Kedengarannya emang mirip ya, tapi jalur dan garis finishnya itu beda banget. Dan pilihan jalur mana yang kita ambil, itu yang bakal nentuin setengah apa hidup kita nanti. Nah, coba deh lihat perbedaannya di sini. Di sisi kiri, setiap kali ada uang masuk lebih, langsung tuh jadi mobil baru, tas baru, atau liburan yang lebih wah. Semuanya demi pamer, demi penampilan. Tapi lihat yang kanan, uang masuk lebih, justru lari ke investasi dan ada darurat atau aset-aset yang produktif. Penampilannya biasa aja. Sekarang coba jujur deh, di circle pertemanan kamu, tipe yang mana yang lebih sering ditemuin? Oke, sekarang kita coba tes kecil-kecilan ya. Bayangin, besok gaji kamu tiba-tiba naik 2 kali lipat. Langsung masuk rekening. Hal pertama banget yang kepikiran di otak kamu apa? Rumah lebih gede? Mobil impian? Atau, gimana ya caranya lunasin utang lebih cepat dan nambahin investasi? Coba jawab jujur. Jawaban kamu barusan, nah itulah kompas finansial kamu yang sebenarnya. Oke, kita sekarang masuk ke jantung permasalahannya. Banyak banget dari kita yang mikir, andai gaji naik, semua masalah hidup beres. Bener nggak? Tapi kenyataannya, seringkali gaji yang lebih besar itu malah ngebuka pintu ke masalah yang lebih besar lagi. Bukannya bikin finansial jadi tenang, malah nambahin stres. Dan inilah nama monsternya, inflasi gaya hidup. Ini tuh jebakan paling halus, paling licik karena rasanya kayak sebuah kemajuan. Gaji naik, wajar dong cicilan nambah. Dapat bonus, wah pas nih buat ganti HP. Kita nggak sadar kalau kita itu cuma lari di tempat. Dan inilah teman-teman, pembunuh kekayaan paling senyap yang pernah ada. Dan tekanannya ini datang dari mana-mana loh. Dari teman kantor yang pamer mobil baru, dari feed Instagram yang isinya liburan-liburan mewah melulu, dari obrolan di grup WhatsApp yang membahas standar hidup baru. Pelan-pelan, kita jadi bikin keputusan belanja bukan karena butuh, tapi karena takut dibilang ketinggalan zaman, takut nggak dianggap. Dan ini mungkin kesimpulan yang agak pahit ya. Seringkali masalah utamanya itu bukan di dompet kita, tapi di kecepatan hidup kita. Ritme hidup yang terlalu ngebut ini bikin kita ambil keputusan finansial karena panik, karena FOMO, karena gengsi. Akhirnya, kita belanja pakai emosi, bukan pakai logika dan ketenangan. Terus gimana dong cara ngelawannya? Nah, disinilah konsep slow living masuk, bukan sebagai filosofi, tapi sebagai strategi. Dan ini penting banget dicatat ya. Ini tuh bukan berarti kita harus hidup lambat, berhenti kerja, atau buang semua ambisi. Bukan. Justru sebaliknya, ini adalah cara kita buat ngambil alih lagi setir kendali di tengah kecepatan hidup di kota. Ini dia definisi kuncinya. Dalam konteks finansial, slow living itu artinya kita menciptakan jeda. Jeda antara pas kita ngelihat sesuatu yang kita pengen, dan tindakan kita buat ngebeli itu. Jeda antara kita dapat kenaikan gaji dan keputusan buat naikin gaya hidup. Impian kamu boleh tetap gede, tapi cara kamu ngerespons godaan, itu yang dibikin lebih lambat, lebih mikir, lebih bijak. Hasilnya apa? Kamu nggak lagi jadi budak tren atau ngikutin standarnya orang lain. Setiap rupiah yang kamu punya mulai kerja buat tujuan jangka panjang kamu. Uang kamu akhirnya punya bos yang jelas, yaitu rencana masa depan kamu sendiri, bukan omongan orang lain. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Ada 3 aturan super simple yang bisa jadi fondasi stabilitas finansial kamu. Dan ini bisa kamu mulai, hari ini juga, setelah menyimak bahasan ini. Nomor 1, aturan 48 J. Pengen beli sesuatu yang nggak penting-penting amat? Tahan dulu. Kasih jeda waktu 2 hari. Kamu bakal kaget seberapa sering keinginan itu hilang gitu aja. Nomor 2, aset dulu, baru upgrade. Sebelum mikirin naikin cicilan rumah atau mobil, pastiin dulu investasi kamu yang tumbuh. Dan yang ketiga, ini paling dasar. Dana darurat 6 bulan wajib penuh sebelum kamu berani-beraninya ngambil utang konsumtif baru. Ini rem darurat kamu, jangan disepelein. Coba deh, tanamkan prinsip ini baik-baik di kepala. Setiap kali ada rezeki nomplok, ada bonus, atau kenaikan gaji, alokasi pertama itu selalu ke pos investasi. Gaya hidup boleh naik tapi nanti, setelah porsi investasi aman. Mindset kayak gini, ini yang misahin antara orang yang hidupnya cemas terus sama orang yang makin hari makin tenang. Cuma ngandelin tekad dan disiplin aja tuh nggak bakal cukup, serius deh. Kenapa? Karena kita ini manusia, makhluk emosional. Motivasi itu bisa naik turun. Nah, makanya orang-orang yang diam-diam kaya itu nggak ngandelin motivasi. Mereka itu ngebangun sistem, sebuah sistem yang kerja otomatis, bahkan pas mereka lagi malus mikirinnya.
Dan ini mungkin satu-satunya life hack finansial yang benar-benar kamu butuhin. Logikanya dibalik. Jangan nabung dari sisa uang belanja, tapi belanjalah dari sisa uang setelah nabung dan investasi. Anggap aja investasi itu kayak tagihan wifi atau cicilan, wajib dibayar di depan, titik. Cara paling gampang buat jalanin sistem ini, pisahin rekening kamu jadi 3. 1 buat operasional harian dan bulanan. 2 buat dana darurat, gampang diakses tapi jangan dipakai jajan. Dan yang paling penting, rekening ketiga buat investasi. Yang ini sengaja dibikin susah dijangkau. Nggak usah pakai kartu ATM, nggak usah disambungin ke mobile banking. Biar apa? Biar ada rem alami buat ngelawan impuls belanja. Terus, berapa persen? Coba deh, mulai dari 10-20% dari penghasilan kamu. Langsung setel auto debit dari rekening gaji ke rekening investasi pas hari gajian. Ingat ya, pas hari H gajian. Bukan nunggu akhir bulan, tapi di detik pertama uang itu masuk. Dengan cara ini, kamu udah menang bahkan sebelum perang lawan godaan belanja dimulai. Oke, kita udah bahas sistemnya, udah bahas strateginya. Sekarang, saatnya kita ngadepin final boss-nya. Siapa? Kepala kita sendiri. Yap, mindset kita. Karena akar dari semua keputusan finansial yang ngaco, itu seringkali cuma satu, kebutuhan kita buat dapat pengakuan dari orang lain. Dan di sini kita dihadapkan pada 2 jalan. Ada pendekatan citra dulu yang fokusnya ke hal-hal yang bisa dipamerin hari ini juga, mobil, liburan, gadget. Tujuannya dapat tepuk tangan sesaat. Jalan kedua adalah pendekatan aset dulu. Fokusnya ke hal-hal yang nggak kelihatan, kayak belajar skill baru, ngebangun portofolio investasi yang hasilnya baru kerasa nanti. Yang satu, menangin pujian hari ini. Yang satunya lagi, menangin kebebasan seumur hidup. Coba deh ingat-ingat kalimat ini. Citra itu emang ngasih validasi, dan itu rasanya enak. Tapi aset itu ngasih kebebasan. Validasi itu menyenangkan, tapi cuma sebentar. Aset dan stabilitas finansial mungkin nggak kelihatan keren sekarang, tapi itu ngasih kamu sesuatu yang jauh lebih mahal harganya. Kebebasan buat milih, dan kebebasan dari rasa cemas. Coba deh, sekarang ambil waktu sebentar buat ngerenungin ini. Beneran, tanyain ke diri sendiri. Waktu kamu beli sesuatu biar kelihatan keren, biar naikin status, kamu itu sebenarnya pengen kelihatan sukses di mata siapa sih? Teman-teman, keluarga, atau orang asing di Instagram? Ironisnya, justru di saat kamu berhenti berusaha kelihatan sukses di mata mereka, disitulah kamu beneran mulai ngebangun kesuksesan yang nyata. Jadi, ini rangkumannya ya. 5 pilar buat kamu jadi kaya secara diam-diam. 1. Perlambat ritme gaya hidup kamu. 2. Otomatiskan investasi kamu. 3. Kontrol konsumsi sosial kamu. Jangan gampang terpengaruh. 4. Selalu bangun aset produktif dulu sebelum yang lain. Dan kelima, yang paling penting, pilih kebebasan bukan validasi. Jadi jangan pernah salahin kotanya atau lingkungannya. Kota besar itu cuma panggung. Dia nyediain kecepatan, peluang, tapi juga jutaan distraksi. Bahayanya itu adalah kalau kita ikut-ikutan lari kencang, tapi kita sendiri nggak tahu mau lari kemana. Orang yang diam-diam kaya, mereka mungkin bukan pelari yang paling kencang, tapi mereka tahu persis garis finish mereka ada di mana. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba jujur, dari semua tekanan finansial yang ada, mana sih satu hal yang paling ngebebanin kamu sekarang? Apa itu cicilan, gaji yang rasanya numpang lewat doang, atau rasa takut ketinggalan dari teman-teman? Coba kenali musuh spesifik kamu itu. Karena sadar akan masalahnya, itu udah setengah dari kemenangan.